Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rania Sabrina Sabil. Saya adalah mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Jember. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori behavioristik dan aplikasinya serta hukuman yang berlaku di dalamnya. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu teori behavioristik. Menurut Slavin tahun 2000, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang terpenting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru terhadap pembelajar atau siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru yaitu stimulus dan apa yang diterima oleh pembelajar yaitu respon harus dapat dicermat dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Teori behavioristik tentang belajar dan pembelajaran. Aliran behavioristik yang lebih bersifat elementaristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif dan dikuasai oleh stimulus-stimulus yang ada di lingkungannya. Pada dasarnya, manusia dapat dimanipulasi. Tingkah lakunya dapat dikontrol dengan jalan mengontrol stimulus-stimulus yang ada dalam lingkungannya. Menurut Thorndike, belajar akan berlangsung pada diri siswa jika siswa berada dalam 3 macam hukum belajar, yaitu the law of readiness, yaitu hukum kesiapan belajar, the law of exercise, yaitu hukum latihan, dan the law of effect, yaitu hukum pengaruh. Hukum kesiapan belajar ini merupakan prinsip yang menggambarkan suatu keadaan si pembelajar atau siswa cenderung akan mendapatkan kepuasan atau dapat juga ketidakpuasan. Dalam konteks ini, Mukminan menyatakan bahwa ada 3 keadaan yang mungkin terjadi. Yang pertama, jika suatu unit konduksi sudah siap atau berkonduksi, maka konduksi tersebut akan membawa kepuasan. Yang kedua, jika suatu unit konduksi sudah siap atau berkonduksi tetapi tidak berkonduksi, maka akan menimbulkan ketidakpuasan. Dan yang terakhir, jika suatu unit konduksi tidak siap berkonduksi dan dipaksakan untuk berkonduksi, maka kondisi tersebut akan menimbulkan ketidakpuasan. Proses belajar pada diri siswa akan terjadi jika si anak berada dalam kondisi siap untuk belajar atau berinteraksi dengan lingkungan. Di antara indikator anak dalam kondisi siap belajar adalah yang pertama, anak dapat mengerti dan memahami orang lain, yaitu teman, guru, dan orang lain yang ada di sekolah. Dalam kondisi ini, anak tidak akan merasa asing atau tidak punya teman untuk meminta tolong sebagaimana ia berada di rumah dekat dengan orang tuanya. Yang kedua, anak berani mengutarakan apa saja yang ada dalam benak pikirannya dan keinginannya, karena ada orang yang akan melindungi dan melayaninya. Misalnya, mau buang air kecil, ia harus ke belakang, tidak punya alat tulis, bukunya ketinggalan, dan lainnya sejenisnya. Yang ketiga, anak dapat memahami dan mampu melakukan apa yang diperintahkan atau diajarkan oleh gurunya. Selanjutnya, hukum latihan mengandung 2 macam hukum, yaitu yang pertama, law of use, yaitu hubungan akan menjadi bertambah kuat jika ada latihan. Yang kedua, law of disuse, yaitu hubungan akan melemah jika latihan dihentikan. Hukum ini mengandung makna bahwa proses belajar pada diri seorang siswa, yaitu terampil jika diminta mempraktekkan, dapat menjelaskan jika ditanya, karena si anak sering berlatih uji keterampilan atau senantiasa membaca, akan terampil atau tidak berhasil sangat ditentukan oleh seberapa banyak latihan yang diterapkan. Semakin sering siswa berlatih, semakin ia terampil. Semakin sering siswa mengulang latihan, maka semakin ia paham. Teori behavioristik sebagai sebuah konsep filosofis pembelajaran dalam aplikasinya memerlukan penyesuaian dan penetapan prosedur yang berbeda jika dibanding dengan perubahan terhadap binatang. Ciri umum teori behavioristik untuk mementingkan adanya pengaruh lingkungan, bagian elementaristik lebih penting daripada keseluruhan atau gestalt.
Selain itu, terbentuknya hasil belajar atas dasar adanya reaksi yang diperlukan siswa. Penerapan konsep teori behavioristik ini juga meminta guru untuk melakukan analisis kemampuan awal dan karakteristik siswa dengan maksud agar apa yang diberikan atau dibelajarkan kepada siswa sesuai dengan kondisi siswa yang dihadapi. Dikutip dari Alimu 1978, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung Sinar Baru, dan Darwis, WCR 1971, The Management of Learning, London, McGraw-Hill Book Company. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.